Halo Indonesia, saya Krisyanto Yen Oni, salam NKRI. Berikut akan saya tampilkan ada 3 buah video ya, tanggapan dari putra-putra terbaik Papua terkait beberapa video saya yang viral. Intinya begini, terlepas dari segala pro kontra, menurut saya ada yang perlu disikapi secara bijak dan arif oleh pemerintah. Jadi terkait segala konflik yang terjadi di tanah Papua, masyarakat Papua mengharapkan ada satu perhatian yang serius dari pemerintah untuk menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat Papua. Nah, saya pikir kesimpulannya kembali kepada informasi dari seorang sahabat kemarin kepada saya bahwa kalau pemerintah bisa menyikapi konflik Aceh, Poso dan juga Ambon, dan kemudian bisa menghadirkan rasa keadilan dan mewujudkan perdamaian di sana, kenapa Papua tidak gitu. Kira-kira itulah inti dari harapan masyarakat Papua, dan saya pikir ini memang benar-benar perlu disikapi secara bijak dan arif oleh pemerintah. Saya pikir pemerintah lebih mengerti persoalan ini, dan semoga aspirasi dari putra-putra terbaik Papua ini bisa menjadi perhatian serius dan juga atensi dari pemerintah, bagaimana agar supaya ada kedamaian di seluruh Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Saya kira itu, silahkan disimak videonya. Hormat. Halo, salam dari timur, salam dari Papua, salam toleransi. Apa kabar kakak Krisyanto Yen Oni? Sehatkah? Bagaimana saudara-saudara kita di NTT? Apakah kabar mereka baik, sehat? Kalau sehat-sehat saja ya puji Tuhan. Kita harus bersyukur sama Tuhan itu. Kalau mereka sudah mendapatkan keadilan, puji Tuhan. Kehidupan yang lebih baik, puji Tuhan. Dan selama 1 minggu ini, kakak ini berkomentar terlalu banyak, tapi gak ada isi. Bercanda kakak. Oke. Beberapa VT-nya kakak, saya pernah lihat. Ataupun di YouTube, kayaknya saya pernah lihat juga, yang suka mengkritik pemerintah, entah itu pemerintah di NTT atau pemerintah di Jakarta. Suka banget kakak komentar itu, kritik mereka. Dan di sana saya pernah lihat pertama itu, saya pikir, wih, kakak ini hebat juga ini secara kritiknya ini, ya. Tapi tiba-tiba kakak masuk di ruangnya Papua, ruang di mana kakak tidak kuasai betul, dan masuk dengan percaya diri berbicara soal Papua. Saya mau tanya, kakak tinggal di mana di Papua? Itu pertama. Yang kedua, kakak tahukah sejarah Papua? Sejarahnya orang Papua. Yang ketiga, kakak tahu kehidupan orang Papua dari dulu sampai sekarang? Kalau kakak tidak tahu, jangan bicara. Kita ini saudara. Harusnya kau berikan solusi. Kau kritik pemerintah di Jakarta sana untuk menyelesaikan konflik Papua. Bukan malah menyudutkan orang Papua. Kau menyudutkan keluargamu sendiri, kakak. Kau hebat. Kenapa? Dah dong hepengmu? Atau beras di rumahmu habis, kakak? Bagaimana?
Saya dari dulu tidak pernah bosan makan sagu. Aduh, jangan cari muka lah kakak. Kau berbicara seolah-olah Anda itu pakar sejarah. Seolah-olah Anda itu tahu persoalan Papua. Kakak, saya mau kasih tahu sama kakak bahwa tugas kita orang-orang muda yang terdidik adalah mendesak pemerintah agar duduk berbicara baik-baik soal Papua. Bukan kita saling menyalahkan antara pemerintah dengan orang Papua. Bukan kau harus menyudutkan orang Papua. Tidak begitu. Kau menyakiti hati saya, kakak. Saya tidak berbicara dalam konteks M-nya, dalam konteks freedom. Saya tidak bicara masalah itu. Biarlah itu Tuhan dan pemerintah yang tahulah kapan itu. Karena kita masih di wilayah negara Republik Indonesia. Saya menghormati. Tapi orang-orang seperti kakak yang suka cari muka, seakan-akan pintar berkomentar, terlalu dangkal pemikiranmu. Kenapa saya bilang dangkal? Kau tidak tahu sejarah Papua. Seandainya Indonesia menuliskan sejarahnya orang Papua dengan detail, contoh, pernah dituliskan pembebasan Irian Barat. Siapa yang bebaskan Irian Barat dari penjajahan? Emangnya waktu itu orang Papua dijajah? Tidak. Lalu sejarah mencatat bahwa ada pembebasan Irian Barat. Itu contoh kecil bahwa Indonesia tidak menuliskan sejarah dengan baik. Ya, setiap negara pasti begitu. Dia tidak akan menuliskan kejahatannya dia di dalam buku sejarah. Karena itu kan menjadi pedoman bagi jalan bagi anak bangsa kita. It's okay. Tapi kakak ini salah jalur. Kamu tidak tahu soal Papua. Saya orang Papua. Dulu kakak, kita lahir. Yang ada di telinga dan pikiran kami itu adalah merdeka. Kita itu beda sama orang sana. Setelah saya sudah bersekolah, berpendidikan, lalu kita mulai belajar bahwa iya, tidak semudah itu orang mau merdeka. Harus punya sumber daya manusia yang cukup. Hari ini saya bilang, saya tidak siap. Gitu. Tapi biarlah apa yang terjadi di Papua ini, konfliknya ini, kita duduk bicara baik-baik. Kita sebagai orang-orang muda yang dari timur, entah itu saudara-saudara dari Jawa, bukan kita saling menyalahkan, saling menyudutkan. Saya mohon untuk kita menyelesaikan konflik Papua ini dengan baik. Setiap konflik harus ada korban, oke? Tidak ada konflik yang tidak ada korban. Kalau TNI ditembak mati, terus orang KKB juga ditembak mati, ya konflik. Tidak ada konflik yang tidak ada korban. Jadi marilah sebagai anak-anak muda dari Indonesia Timur sampai di Barat, mari kita sikapi setiap persoalan itu di tengah. Ya, jangan berpihak. Supaya persoalan itu kita bisa selesaikan dengan baik. Kalau kita berpihak, kita memperkeruh keadaan. Ya, generasi muda seperti kita ini mempersatukan Indonesia, bukan malah memecah belahkan antara saya orang timur ke orang barat ke orang selatan sana dan lain sebagainya. Jangan. Kalau saudara mau Indonesia ini kita jaga dengan aman, maka persoalan itu kita duduk baik-baik baru bicara. Masalah Papua ini bukan sekarang. Jadi orang-orang di bagian saudara-saudara di bagian barat ini kaget gitu. Persoalan sudah lama. Kenapa pemerintah itu kalau diajak berdialog sama orang Papua mereka nggak pernah mau? Kenapa? Itu pertanyaan besar. Harusnya duduk berdiskusi. Selama ini pemerintah itu kayak sudah tahu tapi membiarkan gitu. Ya. Ataukah ada yang menciptakan konflik ini? Ada kepentingan lain. Ada beberapa teori. Ya, karena ada beberapa orang yang punya kepentingan di Papua. Banyak tambang, sumber daya alam yang wow. Jadi
kita punya politisi yang punya kekuasaan, punya kepentingan di Papua. Kakak Kristianto Yan Oni, dengan hormat, mari kita berbicara soal persoalan ini dengan bijak. Menjadi penengah bila perlu kita mengkritisi pemerintah untuk menyelesaikan konflik Papua dengan damai, bukan dengan kekerasan. Ya, karena kalau mau dengan kekerasan, kecuali masalah ini baru timbul, jadi kaget kita. Karena masalah ini sudah lama, kita mesti menyelesaikannya itu dengan baik. Kenapa tidak diselesaikan dengan baik dari lama? Pemerintah selama ini kemana? Gitu. Untuk saudara-saudaraku yang di Jawa, kami ini berbicara begini bukan karena pengen merdeka. Terkadang kami bicara soal kemanusiaan, kami dibilang teroris, kami dibilang anti NKRI. Saudara, siapa sih yang bisa bertahan dengan konflik seperti itu? Saudara-saudara kita dibunuh. Pelanggaran HAM di Papua itu sudah terjadi lama, saudara. Satu pun tidak pernah diselesaikan secara hukumnya Indonesia sejak Indonesia ini merdeka. Tahu itu. Anak siapa yang tidak marah kepada bapaknya ketika bapaknya memperlakukan dia dengan tidak adil? Pasti marah. Ya, jadi kakak, kalau mau bicara soal Papua, lihat dari sejarah ya. Jangan asal bunyi. Kalau butuh makan, kasih tahu kakak. Kalau butuh rupiah, telepon. Saya punya TikTok ini asli. Kakak bisa DM saya di situ. Ya. Jangan cari muka kakak. Kita orang timur ini anti. Ya. Jangan mencari kesenangan di penderitaan saudaramu ya. Salam waras, salam hormat dari timur. Salam toleransi. Maka warga sipil yang ada di pegunungan terancam mati kelaparan. Ini adalah pernyataan fakta dari kakak Kristianto. Terima kasih kakak sudah berbicara tentang Papua. Saya anak Papua dan saya sangat mengapresiasi kakak. Saya sangat mengapresiasi hati kakak yang ada untuk Papua. Saya melihat banyak sekali masyarakat Papua yang berkomentar dan mengecam video kakak dengan negatif. Apa yang mereka bicarakan selalu ada kata-kata makian dan hinaan. Itu menunjukkan bahwa kualitas orang-orang Papua yang berkomentar seperti itu adalah dangkal atau rendah. Tetapi kakak jangan takut, saya di sini datang menunjukkan bahwa orang Papua tidak semuanya berpikiran dangkal seperti itu. Saya sangat setuju dengan pendapat kakak tentang Papua. Itu fakta dan benar adanya. Ada juga yang berkomentar begini, saya lihat ini pernyataan paling konyol dari mereka. Saya dengar mereka bilang seperti ini. Kami tidak membutuhkan bahan makanan yang mengandung kimia. Kami bisa hidup dari hasil perkebunan. Saya setuju akan hal itu, tapi jika Anda semua tahu, orang yang berkomentar seperti itu saat ini dia sedang duduk santai di rumah sambil meminum kopi hasil dari buatan pabrik. Sedangkan mereka yang di pegunungan saat ini sedang pergi ke kebun dengan hati-hati, was-was. Mereka kembali dengan hasil kebunnya dan menuju ke pos-pos TNI terdekat, menukarkan hasil kebun tersebut dengan beras, supermi, kopi, gula, dan teh. Itu fakta terjadi di pegunungan. Itu fakta terjadi di tempat konflik. Pernyataan yang Anda masukkan untuk mengecam video kakak Kristianto, diusahakan jangan mengutarakan kepada hal-hal yang negatif dan makian. Tetapi Anda memberikan solusi. Apa salahnya yang bukan orang Papua mau membela Papua dan memiliki hati yang tulus buat Papua. Sedangkan Anda, orang Papua asli, tetapi sudah 7 turunan mulai dari nenek moyang Anda sama sekali tidak ada hati buat Papua. Jujur saja, ini kita bicara fakta. Kita semua di Papua hidup hanya untuk diri kita sendiri. Makanya banyak yang jadi PNS, TNI, Polri, pejabat, tetapi hidup tidak untuk masyarakat sekitar dan orang Papua atau tanah Papua, tetapi hidup untuk dirinya sendiri, membesarkan rumah kalian, mengsekolahkan anak-anak kalian ke luar negeri, bahkan ke tanah Jawa. Ya, itu bukti nyata kalau kalian hanya hidup untuk diri kalian sendiri. Jika ada orang dari luar yang hidup ingin membangun tanah Papua, kenapa tidak? Dukung dia, sponsori dia, karena hal yang dia bicarakan adalah fakta. KKB sama sekali menunda-nunda pembangunan di Papua.
Itu fakta terjadi. Jalan Trans Papua, pesawat yang membawa bahan makanan, semuanya sekarang tertunda gara-gara KKB. Mereka berjuang dengan membunuh. Membunuh yang dimaksud dengan perang mempunyai arti, bukan seperti itu. Damailah Papua, damailah Indonesia. Kau Papua, saya Papua, kau Indonesia, saya Indonesia, kita satu. Stop baribut-baribut di media. Kita semua rindu untuk Indonesia ini damai. Jangan ada lagi konflik di mana-mana, di seluruh Indonesia, bukan di Papua saja, di seluruh Indonesia. Kita harap supaya negara ini aman, damai. Kita ini semua kan lahir besar di Indonesia, lahir, sekolah, sampai bekerja di Indonesia. Mari kita mencintai negara ini, negara Republik Indonesia. Persoalan kemerdekaan Papua nanti Tuhan saja yang tahu. Seperti begitu. Jadi mari kita sama-sama ciptakan kondisi, keadaan negara Republik Indonesia ini menjadi damai. Kita saling merangkul. Jangan lagi ada perpecahan, jangan lagi ada konflik. Kita sama-sama bersatu untuk ciptakan perdamaian di seluruh Indonesia. Oke, seperti begitu. Salam untuk semua teman-teman yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, NTT, Ambon, dan terlebih khusus buat saudara-saudara saya yang ada di Papua. Kau marah saya sama saja dengan kau marah kau diri sendiri. Jangan kau marah yang Christian Oni. Yang Christian Oni itu dia benar juga. Dia menyerahkan Papua. Secara tidak langsung dia mempromosikan Papua ke publik, sehingga anak-anak yang baru lahir yang sering tiktokan itu mereka juga paham ternyata di Papua itu ada konflik. Seperti begitu. Jadi mari kita berterima kasih buat Yan Christian Oni yang telah menyuarakan Papua. Seperti begitu. Jadi saudara-saudara jangan saling menghujat, marah-marah sana sini. Mari kita sama-sama satu hati bangun tanah Papua, bangun Indonesia, karena kita sama-sama satu negara, Republik Indonesia. Salam perdamaian.